Situasi virus novel corona di dunia pemirsa semakin parah, namun kita tetap harus optimistis dikarenakan nilai atau jumlah orang yang sembuh juga semakin meningkat. Namun saya ingin memberikan Anda update lebih dahulu terkait dengan situasi virus novel corona di dunia saat ini, bahwa saat ini total kasus di seluruh dunia ada 81.005 orang, di mana 2.762 orang meninggal dunia. Saya ingin ke kasus yang terjangkit virus ini terlebih dahulu. Yang paling banyak adalah tentu saja di Tiongkok, 78.064. Korea Selatan menempati peringkat kedua dengan 1.146, dan bahkan kapal Diamond Princess yang saat ini terdampar di Yokohama, Jepang, ada 691 kasus, disusul Italia 322, Jepang, Iran, Singapura, Hong Kong, AS, Thailand, dan juga Spanyol 9 kasus. Sementara yang meninggal dunia paling banyak di Tiongkok, kemudian Iran 16 orang, Korea Selatan 12, Italia 10. Dan kita harus tetap optimistis dikarenakan mereka yang dinyatakan sembuh saat ini jumlahnya pun jauh meningkat, yakni 30.109 orang. Di Indonesia kita akan melihat lebih dahulu ada 104 spesimen atau sampel dari orang-orang yang diduga atau suspek novel corona, dan dari 104 spesimen ini 102 diantaranya sudah diteliti dan hasilnya negatif. Namun ini adalah data per 17 Februari 2020. Data terbaru kita masih menunggu rilis terbaru dari Kementerian Kesehatan, berapa spesimen yang sudah diteliti, berapa yang negatif, dan berapa yang sedang dalam proses begitu. Hari Minggu kemarin, tanggal 23 Februari 2020, ada suspek novel corona yang meninggal di Rumah Sakit Dr. Karyadi Semarang. Dia dirawat sejak tanggal 19 Februari dan meninggal 4 hari kemudian. Otoritas dari rumah sakit mengatakan bahwa dia negatif suspek corona. Kita nanti akan telusuri bersama-sama. Namun selain itu, Rumah Sakit Dr. Karyadi Semarang juga sudah meneliti atau menerima 23 suspek novel corona. 22 diantaranya dinyatakan negatif, sudah sembuh dan sudah dipulangkan. 1 masih diteliti dan juga diobservasi. Saya akan mengajak Anda sekarang untuk bergabung dengan rekan Anggi Hasibuan dari Rumah Sakit Dr. Karyadi di Semarang. Anggi, bisa dijelaskan seperti apa sebenarnya pria berusia 37 tahun ini sejak awal mula dirawat hingga akhirnya meninggal dan dinyatakan negatif novel corona. Ini karena menjadi pemberitaan besar dan kita semua banyak yang merasa khawatir, betulkah dia memang negatif novel corona? Betul. Termasuk kami di sini, Rory, sangat khawatir juga sebenarnya dengan kondisi-kondisi seperti ini. Yang kami lihat ini terjadi pada tanggal 19, ini pasiennya masuk. Kami ingat sekali di tanggal 21 itu, maksud kami di hari Jumat itu ada konferensi juga dari rumah sakit bahwa menyatakan ini ada orang yang baru masuk, kemudian dirawat karena ada beberapa gejala yang mirip penderita virus corona pada saat itu. Kami ingat sekali. Jadi ada demam, kemudian batuk, sesak nafas, dan juga ada indikasi pernah ke luar negeri, pernah ke Spanyol dan juga Dubai. Kemudian seperti Anda sebutkan tadi, 4 hari kemudian ada kabar bahwa meninggal dunia. Sempat di sini juga kaget karena pada saat sejak masuk isolasi saja ini juga sudah cukup membuat deg-degan ya, Rory ya. Namun ternyata hasilnya kemudian disebutkan negatif, Rory. Baik. Ketika dia memiliki gejala yang sama dan kemudian influenza, kemudian panas tinggi, sesak nafas, dan kemudian dokter mengirimkan sampel atau spesimen ke Balitbangkes, seperti apa prosesnya? Berapa lama hasil itu keluar hingga dokter di sana mengatakan ya, dia negatif novel corona? Anggi. Baik, sebenarnya yang Anda sebutkan ada 23 suspek misalnya gitu. Semua data itu dikirim, Rory. Jadi semua masing-masing dikirim ke Jakarta, kemudian ditunggu hasilnya. Nah, yang kasus yang satu ini menjadi menarik adalah ketika setelah 4 hari dirawat, kemudian meninggal dunia sebelum hasil tesnya keluar sebenarnya. Nah, itu yang membuat kemarin itu ribut dan jadi kemana-mana beritanya. Dan pada saat ada hasil, kemudian maksud saya itu meninggal duluan, kemudian baru ada hasil, kemudian juga dari pihak rumah sakit memperlakukan seperti pasien penyakit menular ya, ada di plastik, kemudian dari pihak keluarga tidak boleh melihat, kemudian dipetikan. Ini semakin membuat bertanya-tanya ada apa sebenarnya. Nah, hari ini dari pihak rumah sakit juga sudah menyatakan bahwa ada tindakan yang harus dilakukan pada saat itu, Rory. Jadi karena hasil labnya belum keluar dan pasien keburu meninggal dunia duluan, jadi ini yang harus dihati-hatikan dan harus dijaga sekali, dan pasien diperlakukan layaknya memang pasien penyakit menular. Jadi ada proses-proses yang dulu pernah dilakukan atau diantisipasi ketika menangani pasien SARS.
Jadi ketika kemarin meninggal dunia dan hasil labnya belum keluar, semua keluarga diingatkan untuk tidak boleh membuka, kemudian juga harus diperlakukan dengan dibungkus plastik dan sebagainya, Rory. Baik. Dan tadi juga akhirnya dinyatakan ada penyebabnya adalah karena peradangan saluran pernafasan bawah. Nah itulah akhirnya yang kita tunggu-tunggu sebenarnya apa penyebab dari pasien ini meninggal dunia, Rory. Anggi Hasibuan, terima kasih melaporkan langsung dari Semarang, Jawa Tengah. Nanti pemirsa kita juga akan konfirmasi dengan salah satu direktur dari Rumah Sakit Dr. Karyadi Semarang dan juga kita akan berbincang dengan IDI. Siapkah fasilitas kesehatan kita kalau misalnya nanti ditemukan positif novel corona untuk mengatasi dan juga mengisolasi ini? Kami akan kembali sesaat lagi. Sekarang saya akan mengajak Anda pemirsa untuk berbincang dengan dua orang narasumber. Ada Ibu Erlina Burhan, Satgas PBID. Ibu Erlina, selamat malam Bu. Selamat malam Rory. Terima kasih sudah hadir di studio dan juga Dr. Agus Urip Purwoko SPOG, Direktur Medik dan Keperawatan RSUP Karyadi Semarang. Dr. Agus, selamat malam. Selamat malam, Mas Rory. Dr. Agus, kami ingin ketegasan apakah betul memang pasien pria 37 tahun yang meninggal di RSUP Dr. Karyadi yang sehabis perjalanan dari Spanyol, di Spanyol ada 9 orang meninggal per hari ini karena virus novel corona, kemudian transit ke Dubai, kemudian pulang ke Semarang, ini benar-benar meninggal bukan karena novel corona, dokter? Iya. Jadi pasien ini memang dirawat di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Karyadi dari tanggal 19 dan memang meninggal di tanggal 23 kemarin. Ya, memang betul pasien ini dalam ada riwayat perjalanan dari Spanyol, kemudian transit di Dubai 4 jam, kemudian tanggal 12 sampai Indonesia, sampai Semarang tanggal 13, kemudian ada riwayat keluar kota, masuk sakit di luar kota, masuk rumah sakit di daerah, kemudian baru masuk di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Karyadi tanggal 19 sore. Dan kemudian meninggal di tanggal 23. Agus, lantas dari observasi ini, bagaimana hasilnya? Sampel sudah dikirimkan ke Balitbangkes. Seperti apa hasil dari Balitbangkes, Pak? Ya, jadi mungkin saya harus meluruskan dulu, sekarang ini kami tidak mengenal istilah suspek ya. Jadi kalau di Bremen yang sudah dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan, ada dua istilah. Jadi pasien dalam pengawasan dan dan orang dalam pemantauan. Nah, pasien dalam pengawasan ini termasuk pasien yang meninggal ini karena dia ada riwayat perjalanan dari negara yang memang sudah dinyatakan positif, kemudian juga ada gejala klinis demam, batuk, kemudian ada sesak nafas, ada gangguan atau gejala di saluran nafas. Nah, karena sudah ada gejala klinis, ada riwayat perjalanan di negara yang sudah ada kasus corona, kita masukkan sebagai pasien dalam pengawasan. Nah, karena pasien dalam pengawasan, tentunya kita lakukan pengelolaan sebagaimana yang sudah dibuat prosedur standarnya. Saya harus menanyakan ini, lantas dia meninggal karena apa? Ya, kita sudah melakukan pemeriksaan sampel, jadi sampel sudah kita ambil dari swab orofaring dan nasofaring, kemudian juga sputum, kemudian juga darah, itu sudah kita kirimkan ke Litbangkes Jakarta dan hasilnya memang negatif corona, jadi bukan karena infeksi corona. Nah, gejala yang memang gejala yang sama, bronchopneumonia. Nah, itu kan penyebab bronchopneumonia cukup banyak, bisa karena bakteri, bisa karena virus, bisa karena jamur.
Dan khusus untuk corona memang sudah kita periksa tidak negatif corona. Baik, terima kasih dokter. Saya sekarang akan ke Bu Erlina. Bu Erlina, ini Ketua Umum ID pernah merekomendasikan pemerintah untuk melacak kasus suspek novel corona di Indonesia karena takutnya banyak yang tidak terdiscover, tidak ditemukan begitu novel corona di Indonesia. Seperti apa penjelasan dari ID untuk melacak novel corona itu? Ya, jadi kami dari Satgas memang menghimbau pemerintah untuk lebih agresif melacak kontak. Ya. Dalam artian contohnya ini, waktu ada pasien yang dari Jepang, di Jepang sudah sakit, tapi karena hasilnya negatif corona, datang ke Indonesia, kemudian memberat balik ke Jepang dan positif. Ternyata positif. Ya, dan kami sebetulnya sangat ingin bahwa semua kontak dari pasien ini diperiksa. Jadi mulai dari yang di dalam pesawat siapa saja pada saat datang ke Indonesia. Lalu di bandara kontak dengan petugas apakah imigrasi, bea cukai dan lain-lain. Kemudian juga ke hotel pakai supirnya juga dicari sampai di hotel resepsionis atau siapapun yang berkontak dengan dia harus diselidiki. Dia turis ini kan, beli souvenir biasanya. Harus dilacak ke toko mana saja. Tadi kita sempat berbincang dengan Pak Yuri yang merupakan Sesdijen P2P Kemenkes. Artinya bahwa virus ini sudah bermutasi. Untuk yang di Diamond Princess, proses observasi harus 2 kali 14 hari, Bu. Dan ini kasus yang menarik juga untuk turis Jepang, di mana datang ke Indonesia negatif, ya kan? Tapi dalam keadaan bergejala. Dalam keadaan sakit bergejala, tapi begitu pulang ke sana ternyata dites lagi positif. Dan pemerintah Indonesia mengatakan bahwa dia sudah bergejala ketika masuk ke Indonesia. Kita tidak tahu dia dapat dari mana. Tapi melihat bahayanya seperti ini, bisa saja turis-turis datang tanpa bergejala, ternyata begitu di Indonesia gejalanya baru keluar dan dia menyebarkan di Indonesia. Apa yang harus kita lakukan itu? Kemungkinan itu ada. Karena ada banyak laporan yang menunjukkan pasien-pasien yang asimptomatis, artinya tidak ada simptom, tidak ada gejala, tapi kemudian positif. Jadi itu tadi kita juga harus tidak lelah-lelahnya menyampaikan kepada masyarakat untuk berjaga-jaga, kewaspadaan ditingkatkan. Karena ini semua makin liar, makin banyak di mana-mana ya. Betul. Ya, jadi terutama di daerah yang ramai, keramaian. Itu misalkan di bandara ramai, banyak turis di Bali terutama. Saya kira kewaspadaan ini salah satunya dengan misalnya menggunakan masker, Bu. Ya, jadi bukan yang sehat, yang sakit saja, tapi yang sehat pun. Yang sehat pun pakai kalau berada di tempat yang kerumunan. Karena kita nggak tahu, jangan-jangan ada di situ. Baik, terkait dengan melacak orang-orang yang menurut Anda berkontak dengan turis Jepang ini, ataupun pemerintah harus lebih agresif dalam melacak virus novel corona, nanti kita akan perdalam lagi pemerintah harus seperti apa menurut dari ID. Kami akan kembali di segmen terakhir, segmen kesimpulan sesaat lagi. Saya akan kembali menyapa Dr. Agus. Dr. Agus, kemudian menjadi pertanyaan adalah treatment untuk jenazah pria yang berusia 37 tahun ini yang meninggal ini adalah dibungkus dengan plastik berlapis, kemudian peti tidak boleh dibuka oleh pihak keluarga. Bisa dijelaskan protokol ini, kenapa harus seperti ini, Dok? Ya, sebenarnya perlakuan pada jenazah pasien-pasien dengan pengawasan seperti ini, kita anggap bahwa ini adalah bentuk dari kewaspadaan universal kami sebagai petugas kesehatan, agar memastikan bahwa pasien dalam pengawasan itu karena belum tegak diagnosis, kita anggap sebagai pasien yang infeksius. Belum tegak atau penyebabnya belum diketahui. Jadi sampai penyebabnya diketahui, kita perlakuannya tetap sebagai pasien infeksius. Nah, karena pasien infeksius, walaupun dia sudah meninggal, jenazahnya kita perlakukan sebagai pasien-pasien infeksius, masih ada kemungkinan untuk menularkan. Sehingga memang ada perlakuan dibungkus dengan berlapis-lapis gitu, ya. Kemudian pada saat membawa dari ruang perawatan ICU menuju kamar jenazah atau
pemulasaran jenazah itu juga kita bebaskan jalannya, akses agar supaya Baik. tidak banyak kontak dengan pengunjung yang lain. Baik. Sampai kemudian perawatan di pemulasaran di sana sampai penguburan. Gitu. Baik. Dokter, mohon ditahan di sana memang terlebih dahulu. dari rumah Saya sakit akan ke Bu Erlina sekarang. Bu Erlina, apa yang kemudian saat ini harus dilakukan oleh pemerintah ketika virus novel corona justru semakin meluas? Saya kira pemerintah harus lebih aktif lagi, lebih memberikan edukasi yang sifatnya masif. Jadi kita nggak bisa lagi pelan-pelan, artinya terlena bahwa kita tidak ada kasus. Tapi mengingat sekarang ini bahwa sudah puluhan negara melaporkan kasusnya. Dan ini kita semakin belajar sekarang bahwa virus ini sangat-sangat infeksius. Jadi kemampuan untuk menularnya, orang tertular itu sangat tinggi. Baik. Jadi oleh sebab itu lakukanlah edukasi untuk pencegahan kepada sampai semua sekolah-sekolah. ya, semua Artinya lapisan masyarakat. ini yang pakai masker harus semuanya. Ini berbeda dengan apa yang Pak Menteri Kesehatan bilang, yang sehat katanya nggak boleh pakai masker. Menurut Ibu semua harus pakai masker? Yang sehat pakai masker bila mana berada di kerumunan. Oke. Ya, tapi kalau misalnya kita berdua saja atau di rumah nggak ada yang sakit, semua sehat, ya nggak perlu gitu. Tapi kalau di kerumunan di mana kita tidak tahu barangkali ada yang infeksius, minimal kita pakai masker yang benar, karena masker yang benar itu akan mencegah kalau ada droplet tersembur. Jadi masker itu akan melindungi kita dari droplet itu ya, Bu. Iya, betul. Apakah pemerintah saat ini kurang agresif terakhir, Bu? Ya, ini relatif ya, karena saya juga tahu bahwa Kemenkes itu sudah berusaha, tapi barangkali juga mestinya mulai mengajak kementerian yang lain, karena ini sudah menjadi persoalan negara. Pendidikan misalnya. Ya, misalnya Menteri Pendidikan memberikan instruksi sampai ke universitas, sekolah-sekolah untuk melakukan edukasi yang masif. Baik. Dr. Agus, terakhir pertanyaan untuk Anda. Dari 24 spesimen, 24 suspek begitu, 23 diantaranya sudah dipulangkan. Bagaimana yang satu ini, Dok? Jadi saya luruskan juga ini bukan 23 pasien pengawasan, tapi ada 10 pasien pengawasan dan 13 pasien pemantauan. Dari 10 pengawasan itu, yang 8 pulang dalam kondisi sehat, 1 yang meninggal kemarin dari Minggu, 1 ini baru masuk kemarin sore. Ya, ini juga ada riwayat kontak dengan, tidak ada riwayat kunjungan sebenarnya, tidak ada riwayat kunjungan ke luar negeri, tapi kontak erat dengan warga negara Korea dan Jepang, Korea dan Cina. Warga negara Korea, dan kemudian ada gejala demam dan batuk. Mungkin kita rawat sebagai pasien dalam pengawasan. Artinya sudah dipulangkan yang 23 ini ya? Ya, yang 13 itu pemantauan itu sudah kita sampaikan ke Dinas Kesehatan untuk dilakukan pemantauan. Yang 9, yang 8 pulang, yang 1 meninggal. Terima kasih Dr. Agus dan Ibu Erlina, terima kasih. Kita harapkan kita bisa melewati krisis ini bersama-sama dan juga kita tunggu seperti apa langkah tegas pemerintah untuk mengevakuasi WNI ABK di kapal Diamond Princess di Yokohama, Jepang. Terima kasih pemirsa atas kebersamaan Anda. Saya Rory Asyari undur diri. Sampai jumpa.